Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, masih di nuansa suasana teras rumah insan tempat inkubasi dan inokulasi ya guys ya. Nah, jadi pembahasan selanjutnya apa guys? Setelah proses pengisian dari awal proses pengomposan, kemudian yang kedua proses pengisian, yang ketiga kita masuk ke dalam proses sterilisasi. Nah, ini adalah momok yang paling ditakutkan oleh para pemula, para petani jamur itu katanya sulit sterilisasi, ada yang sampai 8 jam, 10 jam, 12 jam. Nah, jadi sebenarnya apa sih poin-poin penting yang harus kalian perhatikan pada saat proses sterilisasi supaya persentase keberhasilannya itu lebih tinggi dan ya kegagalannya pastinya lebih rendah lah, itu yang diharapkan ya. Kemudian yang pertama adalah yang harus diperhatikan, langsung aja nih ya guys ya, supaya tidak berpanjang lebar dan bertele-tele. Yang pertama adalah volume air di bagian bawah itu harus kalian perhatikan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Tujuannya apa? Kalau terlalu banyak nanti titik didihnya lama, kalian steam udah 1 jam api besar nggak mendidih. Tapi kalau terlalu sedikit nanti kalian kehabisan air, jadi bisa gosong. Nah, jadi itu harus kalian perhatikan. Biasanya berapa senti bang? Kalau kalian kapasitas drumnya itu 80, biasanya cuman 10 cm itu udah cukup, 8 cm 10 cm cukup. Tapi kalau titik kapasitas drum kalian sampai yang tinggi sampai di double 2 tongnya, nah gunakan 15 sampai 17 cm airnya supaya bisa sampai ke atas uapnya. Nah seperti itu guys, itu yang pertama. Pastikan volume air yang kalian gunakan itu cukup lah ya, sesuai. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah api lama besar dan airnya lama mendidih. Pastikan kalian saat proses sterilisasi itu yang paling pertama dikejar itu di awal waktu ya guys. Di awal waktu usahakan di 15 sampai 20 menit awal itu kalian udah harus membuat air mendidih. Mendidih dalam artian ya udah dengerlah suara puk gitunya ya guys ya. Supaya apa? Supaya di awal-awal itu kan memang proses penghangatan seluruh ruangan media sterilisasi, jadi memang harus ditinggikan suhunya. Nanti kalau udah hangat, apalagi kalau udah panas, baru bisa kita kontrol dengan api sedang. Nah jadi harus digas di awal-awal itu guys, di setengah jam awal itu usahakan harus sudah mendidih. Nah sebesar apapun api yang bisa kalian buatlah di awal-awal itu tadi. Nah kemudian yang ketiga adalah ini ya, buat para pemula ini susunan drumnya insan sarankan jangan terlalu tinggi. Jangan mencontoh master-master yang udah pro itu. Ini kalian baru belajar sterilisasi langsung udah dua tingkat tong disusun ke atas, jangan ya guys ya, itu bisa beresiko yang paling atas bisa nggak matang. Kecuali nanti kalau kalian udah lebih lama lagi, udah mulai belajar mengelola apinya lebih besar lagi, nah baru kalian bisa coba sterilisasi dengan lebih tinggi lagi guys ya susunannya. Nah seperti itu. Memang kalau susunan tinggi itu ya lebih menghemat waktu, lebih menghemat bahan bakar, tapi kan lebih beresiko. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah durasi steam terlalu lama atau terlalu singkat. Nah kalian harus bisa mengkondisikan waktu. Nah jadi kalau misalkan kapasitas tong kalian itu enggak terlalu banyak, ya durasinya itu ya jangan terlalu lama, karena juga kalau kematangan ataupun kelamaan juga bisa mengurangi kandungan nutrisi si kayu tadi ya guys ya, kelamaan di open. Nah bayangkan aja kalau kayu yang kelamaan di open itu kan udah banyak zat yang terbuang lah ya. Nah seperti itu, takutnya itu bisa mengurangi nutrisi dari si backlognya, bisa mengurangi nutrisi sehingga mengakibatkan ya hasil jamurnya pastinya berkurang. Jadi harusnya sesuai aja lah, yang penting mateng cukup. Baru kita masak nasi ya mateng cukup, jangan sampai kematangan nanti jadi bubur, jadi gosong. Nah seperti itulah, lebih kurang. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu cepat mengangkat ya. Nah jadi kalau misalkan kalian steamnya itu udah 3 jam 4 jam, ya udah janganlah langsung panas-panas itu kalian turunkan. Biarkanlah dulu dia buka aja dulu tutupnya, biarkanlah dulu dia 1 jam atau 2 jam kena angin-angin, nah baru diturunkan. Nah karena insan sendiri steam hari ini nurunkannya tuh besok. Supaya apa? Tapi kan dalam kondisi api nggak menyala ya guys ya, dia itu hanya untuk gimana ya, menstabilkan lah
Jadi barangkali masih ada bakteri-bakteri yang kelenyengan, pingsan. Jadi kita tahan dulu suhu hangat, suhu panas di dalam itu selama 1 malam supaya dia lebih oke lagi, lebih sip lagi. Kemudian yang terakhir adalah tutup drumnya tidak rapat. Nah, ini yang menyebabkan sterilisasi itu gagal. Terlalu banyak uap air ataupun kebocoran pada saat proses sterilisasi. Jadi panas di dalam itu nggak maksimal. Bang, kalau nggak ada uap keluar bisa meledak lah bang. Enggak guys, kita cukup mengurangi apinya aja. Jadi kalau misalkan udah tekanan tinggi, udah tutupnya udah keras padat itu, ya udah kita lorot apinya sedikit supaya apa, supaya ya tidak sampai meledak gitu guys ya. Bukan steamnya yang harus kita kasih lobang. Kalau itu dari spekulasi instan ya, cukup kita kurangi saja apinya seberapa dia tahan, nanti dengan sendirinya dia uapnya akan turun jadi air lagi, partikel air. Nah, jadi dia yang membuat tekanan tinggi itu kan saat uapnya menjadi gas, saat air menjadi gas. Nah, jadi itu harus kita kurangi tekanannya, kita kurangi apinya, kurangi bahan bakarnya. Nah, nanti dia itu stabil lagi dalam suhu ruangan sterilisasinya itu. Nah, jadi itulah guys penjelasan singkat masalah sterilisasi. Kemudian yang selanjutnya nanti kita bahas sampai ke pertumbuhan ya guys ya. Tapi mungkin di video yang berikutnya, ini udah 1 jam lebih insan doa. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, di subscribe guys, di like guys.